Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tina Samsiah dengan NIM C1C023149. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu metodologi penelitian dengan judul konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Baik, selanjutnya konsep dasar penelitian. Pertama, pengertian penelitian. Secara umum, penelitian ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, metodologis, dan juga dilakukan secara konsisten. Maka perlu juga mengetahui pengertian penelitian ilmiah dari berbagai pendapat ahli. Di bawah ini beberapa pengertian penelitian ilmiah menurut para ahli, yaitu pertama, Sanafiah Faisal. Menurut Sanafiah Faisal, penelitian ilmiah merupakan suatu aktivitas dalam menelaah suatu masalah dengan menggunakan metodologi ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia sosial. Selanjutnya, menurut Sugiono, penelitian merupakan suatu cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan dan juga kegunaan tertentu. Menurut Donald Ari, penelitian merupakan sebuah penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu pengkajian masalah dalam memperoleh informasi yang berguna dan juga hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Surjono Sukanto, mengungkapkan pendapatnya bahwa penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan juga konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Penelitian ilmiah memiliki berbagai jenis atau berbagai macam. Berikut ini adalah beberapa jenis penelitian ilmiah yang ada atau bisa dilakukan, yaitu pertama, penelitian dasar. Jenis penelitian yang pertama adalah penelitian dasar, yakni penelitian yang datanya dikumpulkan untuk meningkatkan pengetahuan. Yang kedua ada penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang berfokus pada analisis dan juga pemecahan masalah dalam kehidupan nyatanya. Karakteristik di dalam penelitian ilmiah terapan ini mengacu pada studi yang membantu memecahkan masalah secara praktis dan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya yang ketiga ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang merupakan cara terstruktur untuk dapat mengumpulkan data dan juga melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan. Yang keempat, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkaitan dengan penyelidikan. Riset atau penelitian ini bertujuan untuk membantu menciptakan pemahaman mendalam mengenai masalah atau peraturan alami, sehingga di dalam penelitian ini menggunakan metode non-statistik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, yang kelima ada penelitian berorientasi masalah. Penelitian berorientasi masalah adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami sifat dari berbagai masalah agar dapat ditemukan solusi yang relevan. Dalam hal ini, istilah masalah mengacu pada beberapa pilihan atau masalah yang digunakan saat menganalisis suatu situasi. Yang keenam, jenis penelitian pemecahan. Jenis penelitian pemecahan masalah ini dilakukan agar dapat memahami dan menyelesaikan masalah suatu kelompok atau individu itu sendiri, yang mana biasanya menggunakan metode pemecahan masalah, yakni penelitian terapan agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu tujuan penelitian. Pada dasarnya ada 3 tujuan praktis dalam penelitian ilmiah, yaitu pertama, eksploratif. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh dari penelitian ilmiah yang eksploratif adalah tentang manfaat daun sirsak untuk mencegah dan mengatasi penyakit kanker. Kedua, verifikatif adalah penelitian ilmiah yang dilakukan dengan pembuktian dan menguji kembali mengenai kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh dari tujuan penelitian ilmiah yang verifikatif adalah membuktikan manfaat daun salam sebagai pengobatan alternatif. Yang ketiga, pengembangan. Penelitian ini dilakukan agar dapat menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh dari pengembangan dalam penelitian ilmiah ini adalah tentang manfaat jambu biji untuk mengobati demam berdarah yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, materi paradigma penelitian. Pertama, pengertian paradigma. Secara umum, paradigma penelitian merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi.
Selanjutnya, para ahli juga mengungkapkan berbagai pengertian mengenai paradigma penelitian. Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli mengenai paradigma penelitian, yaitu pertama ada Khan 1962 menjelaskan bahwa paradigma penelitian adalah seperangkat keyakinan dan persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan lainnya mengenai bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan juga dipahami. Kedua, Guba dan Lincoln 2988 berpendapat bahwa paradigma penelitian merupakan sebagai cara peneliti untuk dapat memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk dapat menguji guna ditemukannya penyelesaian masalah. Selanjutnya, jenis-jenis paradigma. Berikut ini jenis-jenis paradigma penelitian, yaitu pertama, paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan paradigma yang dilandasi dari filsafat positivisme yang tidak mengakui adanya unsur teologi dan metafisik. Kedua, paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif menganut model humanistik yang mana menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena atau suatu peristiwa yang akan diteliti. Ketiga, paradigma penelitian positivisme. Paradigma ini yang didasari pada umum dan juga prosedur baku dan tunggal di mana ilmu pengetahuan tersebut dianggap deduktif dan juga di dalam penelitian tersebut melibatkan berbagai variabel di dalamnya. Baik, selanjutnya yang keempat ada konstruktivisme paradigma penelitian. Ini memandang bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran itu memiliki sifat relatif. Selanjutnya, kelima, pragmatisme, yaitu penelitian ini merupakan paradigma yang menilai bahwa suatu fakta atau suatu realitas dari fenomena tidak selalu tetap. Selanjutnya yang keenam ada subjektivitas. Paradigma subjektivitas ini memiliki fokus utama yaitu pandangan dari peneliti itu sendiri. Dan yang terakhir ada paradigma penelitian kritis. Meyakini bahwa suatu realitas yang terjadi merupakan hasil dari sistem yang sudah dikonstruksi. Artinya sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi sudah melalui kontrol oleh pihak maupun kelompok yang berkuasa. Baik, dan yang terakhir kesimpulan. Konsep dasar penelitian sebagai metodologi ilmu merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan ilmiah dengan menggunakan kekuatan pikir dan aktivitas observasi empiris yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu persoalan. Metode penelitian dapat dipahami sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliable yang bertujuan dapat menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.